Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Rusyaifah, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 Transformasi Plus tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 2501091127115 bidang studi PPG Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran bahasa Arab yang berlokasi di Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Banyuwangi sebagai syarat uji kinerja atau UKIM dengan materi Mubtada dan Khobar kelas 7. Untuk video lengkapnya, silakan menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina naftah bid-du'ai awalan. Man ra'isul fasal? Ana ustazah. Tafadhali akuzi. Isti'dada. Iqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Man goib au goib fi hadzal yaum? Biar kita semangat memulai pelajaran, ayo silakan berdiri. Kita semangati diri kita dulu. Ada yang tahu lagu di sini senang di sana senang? Tahu. Kita ganti ke versi bahasa Arab. Bunda Nafro. Coba. Wahid Isna Salasa. Huna nafro, huna nafro, fi ayi makanin nahnu nafro. Huna nafro, huna nafro, fi ayi makanin nahnu nafro. Nahnu nafro,
Uyun. Lagi. Idaro. Dan syukur, terima kasih nak. Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang mubtada dan khobar. Nah, kenapa kita mempelajari mubtada dan khobar? Agar kita bisa memahami konteks dalam kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab itu namanya jumlah. Nah, nanti kita membahas tentang jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, pembelajaran kita tujuannya nanti agar kalian bisa membedakan, oh ini mubtadanya, ini khobarnya. Kemudian bisa membuat kalimat yang ada polanya mubtada sama khobar. Terus bisa nanti kalian juga melakukan permainan dengan tema atau nama materi mubtada dan khobar. Sebelumnya Guru saya jelaskan dulu materinya tentang mubtada dan khobar. Bisa dilihat di PPT. Silakan bisa diperhatikan di slide. Di situ ada pengertian tarif. Tarif itu pengertian. Pengertian apa yang pertama yaitu tentang al-mubtada. Mubtada itu apa? Mubtada adalah isim ma'rifat yang dibaca rofa yang jatuh di awal jumlah dan berkedudukan sebagai subjek. Paham subjek? Yang paham tada? Isim ma'rifat yang dibaca yang jatuh di awal jumlah di dalam bahasa itu namanya subjek. Terus lanjutnya tentang khobar. Khobar ini kuna posara. Khobar adalah isim yang dibaca rofa sebagai penyempurna mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi isimnya itu jatuh setelahnya mubtada. Nah, kegunaannya untuk apa? Menyempurnakan, menjelaskan. Kalau dalam bahasa itu biasanya ada subjek, ada predikat. Bisa dipahami? Bisa. Isim ma'rifat itu apa saja? Tadi kan ada mubtada itu adalah harus berupa isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu apa? Yang pertama al, diawali dengan al, alif dan lam. Kemudian yang kedua isim alam. Apa isim alam? Nama. Isim alam itu nama. Yang kedua, yang ketiga isim domir. Yang keempat ada isim isyarah. Kalau isim domir itu kata ganti orang. Kalau isim isyarah adalah kata. Ada yang pernah tahu? Kata tunjuk. Isyarah kata tunjuk. Isim mausul. Lanjutnya isim mausul. Apa isim mausul? Ada yang pernah dengar? Kata sambung. Isim mausul itu. Dan yang terakhir dari isim ma'rifat itu adalah al-mudhaf ila ma'rifat, kata yang digabungkan dengan kata yang sudah ma'rifat. Nah, ini contohnya al-faslu. Kalau isim alam Mekah ada nama Muhammad. Kalau isim domir wa ma'hum. Kemudian kalau isim isyarah hada, hadihi, tilka, dalika,
Ini Anda mubtada'nya bisa berupa isim dhamir, ada isim dhamir. Kalau khobar ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad. Kalau ghair mufrad itu ada jumlah, nanti ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah itu ada jar majrur sama dhorof. Taksimul khobar, kesesuaian antara khobar sama mubtada itu harus ada kesesuaian. Kesesuaiannya dari segi apa? Nah, yang pertama, antara mubtada sama khobar itu harus sama jenisnya, muzakkar, harus sama-sama mubtada'nya laki-laki, khobarnya juga laki-laki, atau jumlahnya. Kalau mufrad ya mufrad, kalau muannas muannas, kalau macam-macam. Contohnya seperti apa? Al-faslu. Faslu itu kan muzakkar atau muannas? Muzakkar. Nadifun. Nah, itu muzakkar. Kalau yang muannas contohnya al-madrasatu. Nadifatun. Ada taknya, itu menunjukkan. Kalau yang mufrad misalkan kitabun wadun, atau lagi tolibani 2 orang, jalisani. Nah, itu kesesuaian. Yang kedua, mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan khobar berbentuk isim nakirah. Yang ketiga, mubtada dan khobar sama-sama dalam bentuk rofa, keadaan rofa. Itu kesesuaian antara mubtada dan khobar. Nah, bisa dilihat contoh di depan yang nomor 1, ayat mubtada wal khobar fi jumal atiyah. Jadi tentukan mana mubtada dan mana khobar. Contoh saya contohkan nomor 1. Nah, Fatimatun tholibatun fi shafil awal. Fatimah, nah itu mubtada. Kenapa? Karena berada di awal kalimat. Coba contoh yang kedua, Ahmad abuhu mudarrisun fil madrasati. Mubtadanya yang mana? Ahmad. Nah, terus khobarnya abuhu mudarrisun fil madrasati. Kenapa Ahmad itu jadi mubtada? Karena di awal. Terus belum apa lagi? Isi apa itu Ahmad itu? Sedangkan khobarnya abuhu mudarrisun fil madrasati karena panjang. Nah, itu termasuk khobar apa? Jumlah apa? Jumlah isinya. Karena abuhu itu diawali dengan isi. Nah, sudah berusaha punya permainan, bisa buka HP-nya, kita coba belajar tentang mubtada sama khobar dalam sebuah permainan. Untuk melatih pemahaman terhadap mubtada sama khobar, Bu Seva sudah kita kerjakan di Word Wall. Silakan email kalian masuk di link yang Bu Seva kirim. Ketika sudah, silakan diklik.
Simbol jumlah sama jumlah. Kemudian pengertian khobar apa pengertian khobar? Penjelasan, secara singkatnya penjelasan atau isim yang jatuh setelah mubtada sebagai penjelas. Kemudian contoh kalimat yang ada mubtada khobarnya apa tadi contohnya? Al-Qadr 1 wasiatun lagi al-faslu nadifur. Jenis isim ma'rifat apa? Lana dan yang terakhir pengertian mubtada saja isim ma'rifat yang berada di awal kalimat. Nah, bagi yang masih belum bisa, nanti bisa kalian lagi mengerjakan puisi. Bagi yang sudah bisa lagi mengerjakan apa buku apa membuat kalimat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan nanti membahas tentang adawatul mansa alat pola. Asal kalian pelajari dulu di Al-Qadriyah alat pola apa saja? Buku, pensil dan lain-lain. Jadi nanti di rumah kalian silakan belajar entah waktu maghrib atau isya kalian pelajari pelajaran tadi. Hari ini yang sudah dipelajari apa kalian pelajari. Terus besok ketika pelajaran apa kalian buka-buka lagi belajar agar mengingat materi yang sudah dipelajari. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Silakan baca doa terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.